Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bubur suro. Bubur suro merupakan sajian khas yang dibuat masyarakat Jawa ketika merayakan tradisi malam 1 Muharram atau sering disebut dengan malam 1 Suro. Namun walaupun begitu, ada juga tradisi menghidangkan bubur suro yang dilakukan pada malam menjelang datangnya 10 Suro yang juga bertepatan dengan tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah. Tradisi memasak dan menyantap bubur suro memang sudah dilakukan secara turun-temurun dan masih dilestarikan di beberapa daerah. Munculnya bubur suro ini terkait fungsinya yang dalam bahasa disebut sebagai ubur rampe yang berarti alat dan bukan menjadi sesajen yang bersifat animistik. Lalu apa sejarah dan makna di balik bubur suro dan bagaimana pembuatan kuliner ini? Awalnya bubur suro dihidangkan untuk memperingati hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Tradisi membuat bubur suro sudah ada sejak zaman pemerintahan Sultan Agung. Konon, sudah ada sejak zaman Sultan Agung. Terlepas dari apapun itu, tentu bubur suro ini merupakan refleksi dari masyarakat Jawa atas berkah dan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Namun ada juga sumber lain yang menyebutkan bahwa kemunculan bubur suro adalah untuk memperingati hari di mana Nabi Nuh selamat setelah 40 hari mengarungi banjir besar. Dan adanya kisah dari Nabi Nuh ini, maka tradisi bersedekah dengan bubur suro yang berkembang di tengah masyarakat memiliki landasan dan tidak sembarang dilakukan. Bubur suro yang disebut sebagai ubur rampe yang berarti alat untuk memaknai datangnya malam 10 Suro. Bubur ini menjadi lambang rasa syukur kepada Allah atas berkat dan rezeki yang diperoleh, sama seperti makanan yang dihidangkan saat upacara adat Jawa. Makna bubur suro juga terkandung pada angka 7, seperti penggunaan 7 jenis kacang yang terdiri dari kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang medan, dan beberapa kacang lainnya. Awalnya bubur suro dihadirkan untuk memperingati hari pertama dalam kalender Jawa yang jatuh pada bulan Suro atau Suro yang juga biasanya bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah umat Islam. Mengingat kalender Jawa yang diterbitkan oleh Sultan Agung kala itu mengacu pada kalender Hijriah. Jadi bubur suro merupakan salah satu hidangan khas Indonesia dalam rangka menyambut dan merayakan Tahun Baru Islam. Dan tradisi ini biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat Jawa yang sudah ada sejak lama dan secara turun-temurun. Kini bubur suro juga masih bisa ditemui di beberapa daerah seperti di sebagian wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Solo. Tradisi memberikan bubur kepada masyarakat setempat yang dinamakan dengan bubur suro oleh masyarakat Jawa yang dilakukan secara turun-temurun, dan tradisi ini dalam rangka merayakan Tahun Baru Islam yang bertepatan pada tanggal 1 Muharram sekaligus 1 Suro. Awalnya bubur suro dihadirkan untuk memperingati hari pertama dalam kalender Jawa yang jatuh pada bulan Suro atau Suro yang juga biasanya bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah umat Islam. Mengingat kalender Jawa yang diterbitkan Sultan Agung kala itu mengacu pada kalender Hijriah. Konon tradisi bubur suro sudah ada sejak masa kepemimpinan Sultan Agung yang bertata di tanah Jawa. Seperti cacian yang dihidangkan saat upacara adat Jawa lainnya,
Bubur suro merupakan lambang rasa syukur kepada Allah atas berkah dan rezekinya yang diperoleh. Bubur suro sendiri terbuat dari beras yang dimasak dengan aneka bumbu dan rempah tradisional seperti santan, serai, dan daun salam. Inilah yang membuat rasanya lebih gurih dibandingkan dengan bubur biasanya. Dan sajian bubur suro biasanya memiliki tampilan dan lauk yang berbeda-beda tergantung daerahnya. Menariknya, dalam sepiring bubur suro harus ada 7 jenis kacang yang ada. Selain 7 jenis kacang, ada pula sayuran jeruk bali dan buah delima yang ditaburkan di atas sajian untuk menambah rasa asam yang unik. Setiap tanggal 10 Muharram dalam penanggalan Hijriah, masyarakat Muslim di berbagai daerah di Indonesia melestarikan sebuah tradisi kuliner yang syarat makna secara religius dan sosial, yaitu membuat dan membagikan bubur Asyura atau bubur suro. Tidak hanya sekedar makanan, karena bubur ini menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur, serta bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Ada juga yang menceritakan bahwa asal mula bubur suro berkaitan erat dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana setelah kapal Nabi Nuh selamat dari banjir besar dan mendarat di Gunung Judi, para penumpang kapal itu merayakan keselamatan mereka dengan memasak bubur dari sisa-sisa bahan makanan yang ada di dalam kapal, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, dan beragam bahan lain yang tersedia. Inilah yang diyakini menjadi cikal bakal bubur Asyura. Kata Asyura sendiri berasal dari bahasa Arab Asyara yang berarti 10, merujuk pada tanggal 10 Muharram. Hari ini juga dikenal sebagai hari penting dalam sejarah Islam karena banyak peristiwa besar diyakini terjadi pada hari ini, termasuk diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan wafatnya cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Husain bin Ali di Karbala. Bubur Asyura yang bukan hanya sekedar santapan, tetapi bagian dari ritual tahunan yang disambut dengan semangat kebersamaan di banyak daerah, yang mana proses memasak dilakukan secara gotong royong di masjid, suro atau halaman rumah, dan bahan-bahan yang digunakan pun beragam, menyesuaikan dengan kekayaan lokal dan budaya setempat. Kalau di Jawa, biasanya pembuatan bubur suro dilakukan di lingkungan masjid atau musola, lalu dibagikan kepada warga sekitar. Biasanya bubur dibuat dalam campuran nasi, santan, sayuran, dan kadang-kadang ditambah dengan daging. Dan puncak pelaksanaan tradisi ini adalah pada tanggal 10 Muharram, tetapi di beberapa tempat persiapan sudah dilakukan sejak tanggal 9 Muharram. Sebagian masyarakat juga mengaitkan kegiatan ini dengan puasa sunnah Asyura dan dianjurkan dalam Islam karena pahalanya yang besar. Dan pembagian bubur Asyura ini menjadi sarana silaturahmi, penguat solidaritas sosial, dan wadah berbagi rezeki dengan sesama. Bubur suro bukan hanya kuliner warisan, tetapi juga pengingat bahwa dari keberagaman bahan bisa tercipta satu cita rasa yang khas. Selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan persatuan dalam keberagaman, ia menjadi lambang kesederhanaan namun penuh dengan keberkahan.